Oke, Ibu Bapak, terima kasih untuk undangannya. Saya diminta untuk memberi menyampaikan tema mengenai mati dan hidup milik Yesus, dan itu berkaitan pula dengan bulan mengawali, kita sebutnya bulan arwah bagi orang-orang Katolik, bagi gereja Katolik. Nah, kita mempunyai doa khusus bagi para jiwa, para arwah, itu mulai hari ini, tanggal 1 sampai tanggal 8, dan gereja memberikan kemurahan hati yang disebut dengan indulgensi, ya, pengampunan atas dosa pada mereka yang kita doakan 1 sampai tanggal 8 November ini, ya. Maka yakinlah ya akan indulgensi yang kita doakan itu. Tapi ada juga orang yang tetap mendoakan, ya, sama seperti ada teman yang tiap tahun itu nitip intensi misa tanggal 1 sampai tanggal 30 November gitu ya. Padahal tahun lalu, 2 tahun lalu udah. Tahun ketiga dia tetap juga memberikan doa-doanya. Maka dalam hal ini bukan masalah ketidakpercayaan akan rahmat Tuhan, rahmat kebahagiaan kekal, tetapi saya menangkapnya dia sungguh mencintai orang yang dikasihinya. Maka sebagai ungkapan cinta dia membawakan meminta intensi selama 1 bulan itu. Nah, sekarang saya mau mengajak Ibu dan Bapak untuk merenungkan tema mati hidup milik Yesus atau milik Allah, ya. Saya menggunakan kata kontemplasi, Ibu Bapak, ya. Mudah-mudahan ini tidak dianggap sebagai wah, Romo ngajarin Lexio Divina atau enggak, tapi cuma istilah saja supaya poin-poin yang saya sampaikan itu nampak sistematis. Kalau tidak sistematis ya enggak apa-apa ya. Tapi yang penting itu ada semacam tema-tema yang ingin saya bawakan. Jadi ada 4 kontemplasi yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan tema yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 7 sampai 8 itu. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah ini, bagaimana ya Santo Paulus itu punya keyakinan iman seperti itu. Mati dan hidup adalah milik Tuhan. Ya. Jadi ada 4 kontemplasi yang ingin saya bawakan. Mudah-mudahan menjadi permenungan kita, sekaligus juga ini ada semacam pengajarannya ya. Karena saya mengutip konsili, mengutip katekismus gereja Katolik, dan ajaran resmi gereja. Ini kok tidak nemu. Oke, ini kita lanjut kontemplasi pertama ya. Jadi saya mau menempatkan tema ini, tema mati hidup milik Tuhan, Tuhan Yesus, itu dengan 2 kerangka, ya, kerangka besarnya. Ya. Kerangka yang pertama itu adalah siapakah manusia di hadapan Allah. Ya. Dan yang kedua,
saya menyebutnya keanggotaan gereja. Keanggotaan gereja. Yang pertama, ya, siapakah manusia di hadapan Allah? Ya, mungkin kita tahu, maka tema ini itu adalah untuk orang-orang beriman. Ya. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman, tidak percaya sama Tuhan, maka ya tidak akan masuk, ya. Dan mengapa manusia itu ada lahir di tengah-tengah dunia? Bahkan tidak banyak orang yang beranggapan kenapa aku lahir di dunia ini. Untuk apa aku lahir di dunia ini? Kalau semuanya itu terasa sia-sia dan tidak bermakna. Nah, setelah itu, setelah di dunia ini, kita itu punya kelanjutan atau enggak? Nah, kalau ada kelanjutannya itu kemana? Ya, kemana? Atau jangan-jangan manusia hidup di dunia itu tidak ada kelanjutannya, udah selesai sampai di dunia ini. Nah, kira-kira itu kerangka pikir, kerangka yang mau saya tawarkan, siapakah manusia di hadapan Allah. Kerangka yang kedua itu adalah kita punya refleksi yang sangat bagus ya dibandingkan dengan minta maaf ya, gereja saudara-saudari kita, gereja-gereja lain, ajaran gereja Katolik itu sangat lengkap ya, sangat lengkap, sangat komprehensif. Juga berkenaan dengan keanggotaan gereja. Ya. Jadi ada 3 keanggotaan gereja Ibu Bapak. Yang pertama itu kita sebagai gereja yang berjuang. Ya, kita yang masih nafas ya, yang masih harus banting tulang di dunia ini, kita sebut sebagai anggota gereja perjuangan. Yang kedua itu adalah anggota gereja pemurnian. Ya, pemurnian. Jadi setelah meninggal itu ada yang namanya pemurnian. Dan yang berikut itu adalah anggota gereja mulia. Ya. Nah, anggota gereja mulia ini yang hari ini kita rayakan bersama dalam pesta orang-orang kudus. Ya. Besok kita merayakan anggota gereja yang kedua itu, gereja pemurnian. Dan ya sehari-hari kita juga sudah menjadi anggota gereja ya perjuangan ini. Kita sama-sama hidup dalam perjuangan untuk meraih yang namanya itu adalah kebahagiaan kekal. Nah, 2 kerangka ini yang ingin saya tawarkan kepada Ibu dan Bapak. Ya. Penjelasannya adalah demikian. Siapakah manusia di hadapan Allah? Dan untuk apa manusia itu hidup di dunia ini? Ya, Santo Ignatius itu menawarkan sesuatu yang sangat indah ya, yang disebut dengan asas dan dasar. Itu latihan rohani nomor 23. Dikatakan demikian, manusia itu diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Jadi kalau dikatakan kita ini hidup untuk apa, mengapa aku diciptakan, ya paling tidak itu ada 3 hal yang harus dijalankan sebagai perjuangan hidup kita. Memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Mudah tidak mudah, ya. Sama seperti hari Minggu lalu itu kan bacaannya mengenai 2 perintah utama, ya. Sangat utama baik dalam tradisi Yahudi maupun juga iman Katolik. Ya. Perintah pertama itu adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Ya. Mungkin perlu saya garis bawahi ini dengan kekuatanmu. Ya. Mengapa ada kata dengan kekuatanmu? Nah, rupa-rupanya ketika kita diajak untuk mengasihi Allah, ya, acap kali kan juga kita jatuh dan bangun begitu ya. Ya. Misalnya saja saya memperhatikan yang namanya survei yang dilakukan oleh Keuskupan Agung Jakarta.
mengenai peserta dalam tanda petik ya dalam masa pandemi ini, peserta misa online ya, peserta misa online. Rupa-rupanya itu sudah dirangkum ya oleh Kuskupan Agung Jakarta, dan rupa-rupanya dari 500.000 anggota gereja ya seluruh KAJ Kuskupan Agung Jakarta yang mengikuti misa online ya, mengikuti misa online itu kurang lebih 20-25%. Di Alam Sutra nampaknya gereja itu penuh, padat ya. Padahal gereja ini hanya bisa menampung maksimal itu 2.500 maksimalnya. Itu yang disebut dengan misa prime time ya pada jam 8.30. Sementara pada jam-jam lain itu tidak sampai 2.500 ya. Maka betul ada istilah umat Katolik itu umat yang nafas ya, Natal dan Paskah. Ya. Karena apa? Itu dilihat dari sebelum masa pandemi aja nampaknya penuh ya. Rupa-rupanya juga kalau di Alam Sutra jumlah umatnya itu 15-16.000, sekarang udah 17.000 ya. Ya dikalikan aja ya. Kurang lebih itu orang yang lain itu pada kemana ya? Ya yang lain pada di rumah ya. Atau dalam misa online itu adalah yang lain kemana, ya udah bangun siang, nggak memperhatikan ini dan itu dan sebagainya. Itu berarti apa Ibu Bapak? Ternyata mengasihi Allah, ya, mengasihi Allah itu tidak mudah memang. Ya. Maka dirumuskan oleh Injil Markus itu adalah dengan kekuatanmu, dengan kekuatanmu. Apa artinya dengan kekuatanmu? Itu berarti orang harus mengatur hidupnya betul-betul. Kalau nggak bisa. Nah, itu mengenai asas dan dasar siapa manusia di hadapan Allah. Tugasnya untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Ya. Ciptaan lain di atas permukaan bumi diciptakan bagi manusia untuk menolongnya dalam mengejar tujuan ia diciptakan. Paham akan hidup inilah yang perlu kita pegang erat-erat. Ya. Tanpa pedoman ini, menurut saya, kita akan bingung. Ya. Juga menghadapi peristiwa-peristiwa hidup, khususnya peristiwa hidup yang tragis dan mengenaskan. Ya. Dan yang berikut itu adalah kita akan lihat apakah rencana Allah pada manusia. Sebetulnya Tuhan itu punya rencana apa sih pada manusia? Ya. Siapakah manusia di hadapan Allah? Pertanyaannya itu adalah apakah Allah merencanakan kematian? Apakah Allah merencanakan kematian? Perjanjian baru itu mencatat ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu surat Paulus kepada Timotius. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada makhluk, yang tidak takluk kepada maut, tidak takluk kepada kematian. Nah, itulah Allah. Ya. Allah tidak takluk pada kematian. Lalu bagaimana dengan manusia? Nah, manusia itu disebut makhluk yang fana. Ya, di hadapan Allah manusia itu fana. Tetapi sesungguhnya manusia itu pada awal diciptakan oleh Allah itu tidak fana, tetapi baka. Baka itu artinya abadi. Jadi manusia itu abadi, ya, abadi. Bahwa manusia itu abadi ada di dalam kitab kebijaksanaan. Ya. Kalau kita
berdiskusi dengan orang-orang Kristen, pasti mereka tidak akan menemukan teks ini, ya, karena ini ada di kitab Deuterokanonika, ya, Deuterokanonika bab 2 ayat 16. Bab 2 ayat 23. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Jadi kita semua ini adalah makhluk yang baka, ya, menurut kitab kebijaksanaan. Menurut kita juga, ya. Dan menurut kitab kebijaksanaan lagi, memang maut tidak dibuat oleh Allah. Dan ia pun tak bergembira karena yang hidup musnah lenyap. Jadi Allah sendiri itu tidak bergembira. Tidak ada rencana untuk kematian hidup manusia. Akan tetapi mengapa, pertanyaannya itu adalah manusia akhirnya disebut makhluk yang fana. Jawabannya sederhana, ya. Secara teologis, karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Dosa ini berarti maut. Ya. Dosa ini artinya kematian. Manusia kehilangan karunia karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang kita sebut sebagai dosa asal itu. Manusia kehilangan karunia kebakaan, ya, karena dosa pertama, dan upah dosa menurut Santo Paulus adalah maut, kematian. Sengat dosa itu dikalahkan oleh ketaatan, oleh wafat dan kebangkitan Yesus. Roma bab 5. Jadi kalau kita pernah mengikuti misa harian, itu pernah dibacakan. Bab 5 ayat 12 sampai 21. Itu adalah pendasaran, ya, ajaran gereja mengenai dosa asal. Dan selanjutnya itu adalah dosa pribadi. Dan dosa itulah yang mendatangkan maut. Maka manusia yang dulu diciptakan oleh Allah, yang sifatnya baka, akhirnya menjadi makhluk yang fana. Nah, dalam refleksi teologisnya, kematian Kristus itu memusnahkan iblis. Wafat dan kebangkitannya itu mengalahkan maut. Ya. Sekaligus juga mau ditandaskan tentang solidaritas. Solidaritas Yesus terhadap kelemahan manusia. Maka kita bisa bertanya-tanya, ya. Ada orang kan yang nggak percaya dengan wafat Yesus di kayu salib. Ya. Ada, termasuk juga orang-orang Kristen. Itu bukan Yesus Kristus tuh, ya. Nah, kalau ditanya, kenapa akhirnya Allah kok mati, ya? Putra Allah kok mati di kayu salib? Ya, maka jawabannya itu adalah, itulah yang disebut dengan solidaritas. Solidaritas Allah di dalam kelemahan manusia, terhadap kelemahan manusia. Kelemahan yang paling dasariah dari manusia itu adalah kematian. Jadi ini kerangkanya, ya. Kenapa proses manusia itu seperti itu? Direfleksikan dengan sangat bagus oleh gereja. Itu nanti yang kerangka yang kedua nanti saya akan jabarkan di akhir, ya. Kontemplasi kedua, ya. Ini yang disebut dengan paham kematian, ya. Jadi banyak orang yang merefleksikan, kok meninggal, kok mati, ya.
Saya sudah mengatakan manusia mati itu karena akibat dari dosa. Nah, jika manusia mati dan semua makhluk hidup pun mati, ya, binatang-binatang, kemudian juga tumbuhan, ya, itu juga mati. Lantas bagaimanakah kita bisa memahami kematian itu? Bagaimana bisa? Maka tidak heran jika kematian sesungguhnya itu menakutkan. Ya, itu sangat menakutkan kadang. Ya. Tetapi ada orang yang mengatakan, ya, selalu bilang aku tidak takut mati. Aku tidak takut mati. Pertanyaannya nanti siapa bilang? Ya. Kalau kita menonton film heroes-nya dari apa ya, kepahlawanan, pahlawan-pahlawan dari film-film Hollywood gitu ya. Nah, itu kan banyak pahlawan-pahlawan yang mengatakan, ya aku siap kok mati ya, aku berani mati gitu ya. Bahkan aku berani menggantikan nyawa temannya gitu ya. Khususnya juga para tentara-tentara, atau kalau kita menonton film Avengers gitu ya, ada Captain America, ada Iron Man dan lain sebagainya, kan mereka mengatakan ya, ada Spider-Man, aku siap mati, aku siap mati. Aku ingin mati bersamamu, ya. Itu dalam sebuah cerita. Dalam kenyataannya, Ibu Bapak, itu menakutkan, ya. Kematian itu menakutkan. Kematian itu menakutkan. Petrus, Santo Petrus yang kita miliki juga mengaku-ngaku siap untuk mati bersama dengan Tuhan. Tapi nyatanya juga dia lari, dia menyangkal Tuhan Yesus. Murid-murid yang juga sama omongannya siap untuk mati, ternyata juga enggak. Nah, nanti dalam proses akhirnya mereka punya yang disebut, yang saya sebut itu adalah kerinduan. Merindukan akan kematian. Maka Ibu Bapak kalau memperhatikan, ya misalnya saja apakah Yesus mengalami ketakutan dalam kemanusiaannya, Yesus juga takut. Ya. Dan itu nampak dalam cerita di Getsemani. Ya, ketika doa-doanya, saking takutnya, keringat itu menjadi butir-butir darah. Ya. Tetapi memang harus dijalankan. Harus direlakan, segala penderitaan-penderitaan itu harus dialami. Seorang santa, kalau Ibu Bapak pernah membaca The Story of Soul-nya Santa Teresia misalnya saja, dia pernah menulis dalam sebuah buku hariannya juga sama. Ya. Ini seorang santa loh ya, orang kudus ya. Dia menulis begini, aku begitu takut ya. Apalagi ketika aku membayangkan kerapuhan-kerapuhanku, kelemahan-kelemahanku, dosa-dosaku. Takut. Ya. Nanti kita akan mempelajari dalam kontemplasi yang keempat, itu yang disebut dengan apa ya? Orang memang sungguh memasuki rasa takut seperti itu. Sampai akhirnya dia harus mengatasi rasa takut itu. Tapi secara kemanusiaan, Ibu Bapak, takut itu menjadi sangat wajar. Ya. Apalagi menghadapi kematian. Nah, Santa Teresia juga sama. Ketika di dalam tubuhnya, itu dia mengidap ya penyakit. Apalagi mirip-mirip di dalam masa pandemi inilah ya. Zaman dulu nggak ada obatnya dan dia kena penyakit itu. Dan akhirnya dia tahu bahwa penyakitnya tak kunjung sembuh, maka dia merasa diri sebagai orang berdosa, tetapi dalam proses
refleksinya itu kan menjadi luar biasa, Ibu Bapak. Santa Teresia yang awalnya takut dan akhirnya jiwanya dimenangkan oleh Tuhan ketika dia mengajarkan jalan kecil. Lakukanlah hal-hal yang sederhana dengan cinta yang besar. Nah, bagaimanakah Paulus? Ya, apakah Paulus juga menghadapi ketakutan? Ya. Kalau kita membaca surat-suratnya juga sama, Ibu Bapak. Dia juga mengalami ketakutan. Tetapi ada titik tertentu, ya, Paulus meyakini bahwa kematian adalah keuntungan. Ini luar biasa. Kematian itu adalah keuntungan. Kita lihat teks aslinya deh ya. Filipi, kita buka Filipi. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di lain pihak, ya di lain pihak, Paulus pun juga menyadari bahwa dia punya kelekatan, ya kelekatan. Termaksud juga rasa sepi, ya. Mungkin saya nanti silakan temukan teksnya. Dia menulis begini, hanya Lukas yang ada padaku. Ya. Jadi semua teman-temannya itu pada pergi ketika dia menghadapi menjelang kematian. Ya. Jadi Santo Lukas, pengarang Injil itu menjadi teman baiknya Paulus. Di saat-saat Paulus itu sungguh merasakan kesepian di dalam hidupnya. Nah, kelekatan itu ditulis pada ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Perhatikan Ibu Bapak, ya, dia punya kerinduan, tetapi juga sekaligus dia punya kelekatan. Ya. Nanti Ibu Bapak bisa memperhatikan orang-orang yang nafasnya udah tersengal-sengal, tapi kok tidak meninggal-meninggal. Ya. Nah, kalau seperti itu, ini apa yang dialami oleh Santo Paulus nih. Aku didesak dari dua pihak. Aku didesak oleh dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Nah, itu tegangan-tegangan, Ibu Bapak. Di satu pihak memang menakutkan, di lain pihak juga ada kerinduan. Tegangan-tegangan itu bisa jadi saya akan alami juga, Ibu Bapak akan alami juga. Ya. Maka perhatikan aja orang-orang yang dalam tanda petik susah meninggal. Ya. Susah meninggal. Karena apa? Karena yaitu ada keinginan tetap tinggal di dunia ini karena kamu, ya. Karena kamu itu bisa macam-macam, ya. Karena istrinya mikirin istrinya nanti hidup istrinya itu gimana ya kalau aku mati, ya. Atau anak-anaknya yang masih kecil, ya. Saya kemarin membayangkan aja ya wajah seorang ayah muda, ya. Usianya itu baru 40, tetapi kankernya itu stadium 4. Anaknya masih kecil. Ya. Saya bisa merasakan gitu ya, seorang ayah ya, di satu pihak ya yaitu ya bagaimanapun juga hidup akan menghadap Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan Yesus,
tetapi di lain pihak ada hal-hal yang belum beres. Ya. Ingin tinggal di dunia karena kamu. Ya. Nah, bagaimana akhirnya Paulus meyakini ya bahwa ia merindukan kematiannya. Nah, bagaimana ini? Nah, Paulus memandang kematian itu dalam konteks kebangkitan. Ya, dia selalu terus-menerus mengkaitkan kematian itu gandengannya dengan kebangkitan. Kalau hanya memikirkan, merenungkan, merefleksikan kematian doang, ya sekali lagi Ibu Bapak, itu menakutkan. Itu menakutkan. Nah, kerinduan itu senantiasa muncul ya di dalam diri Paulus ketika dia sadar dan meyakini bahwa di balik kematian itu ada kebangkitan. Dipersatukan secara tetap dengan Kristus. Itulah makna dari kebangkitan. Nah, orang-orang yang merindukan kematian itu biasanya dia menyiapkan diri, Ibu Bapak. Ya. Dalam hidup ini dia sangat menyiapkan diri. Kalau dia punya hutang, dia akan bereskan itu ya. Ya. Suatu kali Ibu Bapak, mungkin refleksi saya itu refleksi waktu, oh kayaknya saya mau mati nih. Kemudian yang saya masuk dalam refleksi kematian, tiba-tiba saya ingat, ya, ini mungkin peristiwa memalukan sebetulnya. Saya ingat waktu itu saya frater, calon imam. Saya diminta untuk memberi rekoleksi di sebuah sekolah di Jogja. Waktu itu saya studi di Jogja. Ya, jadi di sebuah asrama kami diminta 2 frater untuk mendampingi rekan-rekan muda. Nah, kemudian itu saya sakit perut nih. Sakit perut, mau ke toilet. Nah, toiletnya itu adalah toilet duduk. Ya, waktu itu saya nggak bisa, minta maaf ya, BAB duduk. Saya nggak bisa. Ya. Itu pasti nggak keluar-keluar gitu ya. Maka apa yang saya lakukan, toilet duduk itu saya pakai untuk jongkok. Ya, jongkok. Dan apa yang terjadi, toilet itu pecah. Pecah. Dan saya tidak lapor. Saya takut benar. Waktu itu saya takut, ya saya tidak lapor. Saya agak tahu juga karena itu satu-satunya toilet yang dibuka sejauh saya paham waktu itu ya. Maka mau tidak mau saya pakai itu ya. Dan toilet itu pecah. Ya. Dan saya tidak lapor. Tidak melaporkan diri. Itu kejadian tahun 1995. Nah, dalam sebuah doa, meditasi, tiba-tiba pengalaman itu muncul. Saya belum bayar utang nih, saya belum bayar utang. Kemudian saya telepon, saya ketemu dengan seorang suster, ya, kongregasinya. Suster, bisa nggak saya minta nomor HP yang ngurus asrama di Jogja, di sekolah itu. Kemudian, untuk apa Romo? Enggak, suster, saya punya hutang, suster. Kalau hutang ini saya belum bayar, rasanya saya ya masih mengganjal, ya, mengganjal di dalam hidup saya. Kemudian saya dikasih, dan suster itu saya WA. Saya udah jelaskan loh, suster saya Romo Hardi Jantan Dermawan. Ya, saya ingin menggantikan ya, toilet yang pernah saya rusak ya, yang saya pernah ya membuat toilet itu rusak ya.
Dan saya waktu itu begitu takut sehingga saya tidak lapor. Yang seharusnya saya harus mengganti. Ya. Padahal asrama itu udah bagus sekali ya, udah bagus. Sekarang ini udah bagus katanya. Kemudian suster itu menjawab, udah Romo nggak usah, Romo nggak usah. Tapi bagi saya itu adalah hutang. Hutang. Ya. Maka saya minta nomor rekeningnya, kemudian saya bayar berapa kali lipat gitu ya. Jadi saya lihat merek tertentu, kemudian harganya sekian, kemudian berapa tahun, ya udah saya kalikan tuh. Saya kalikan, kemudian saya bayarkan. Ya. Sampai suster itu terkaget-kaget, Romo ini banyak sekali. Enggak, saya utang itu bertahun-tahun, sejak tahun 95, ya. 95 sampai 2021. Gitu. Nah, itu ada orang-orang yang menyiapkan seperti itu, ya, menyiapkan kalau punya hutang ya harus bayar, kemudian melepaskan ikatan-ikatan yang masih membelenggu. Ya. Pada kekayaannya juga dia siapkan, ya seadil-adilnya dia buat yang namanya surat wasiat gitu ya untuk istri, untuk anak dan lain sebagainya tanpa pilih kasih ya. Bahkan ibu bapak waktu saya tugas di Kelapa Gading ini menarik sekali. Ada orang yang menyiapkan kematiannya itu luar biasa. Jadi itu duit itu sudah diamplop-amplopin. Ya, ini untuk beli peti, ya, untuk beli peti, untuk beli apa dan sebagainya, untuk kremasi dia dikremasi, udah disiapin. Ini untuk bayar kremasi, ini untuk stipendium, dan bahkan dia udah menyiapkan minta kepada saudaranya, saudarinya, tolong ya uang-uang ini untuk intensi misa selama 1 tahun. Jadi orang itu sungguh menyiapkan kematiannya, ya, kematian. Bagi saya itu menarik ya, orang-orang seperti ini menarik. Orang-orang yang merindukan kematiannya, merindukan kematian. Maka Ibu Bapak silakan kita bertanya-tanya seberapa rindu ya kita akan kematian ya di mana kita bersatu dengan Kristus ya. Dan seberapa siap kita menyiapkan kematian kita masing-masing. Bagi saya kerinduan itu merupakan jalan untuk terus-menerus memperbaharui diri. Terus-menerus menabung ya kebaikan-kebaikan hidup. Ini mengenai kontemplasi yang kedua. Yang ketiga. Tadi saya mengatakan soal kebakaan dan kefanaan. Saya sudah mengatakan juga bahwa hidup manusia itu fana karena dosa. Karena dosa kita, dosa asal, dan juga dosa-dosa pribadi kita. Nah, rupa-rupanya Ibu Bapak ya, Allah itu menjanjikan, Allah menciptakan seperti yang saya katakan tadi. Allah menciptakan kebakaan. Ya. Dan janji Tuhan itu ya tidak pernah usang, ya tidak pernah usang, atau tidak pernah terkalahkan juga ketika manusia itu berdosa dan upah dosa itu adalah maut. Kematian memang memutuskan kebakaan, ya, tetapi hidup tetap berkelanjutan. Nah, kelanjutan inilah ya Ibu Bapak yang saya sebut dengan manusia hidup dalam kebakaan, ya, berkelanjutan. Ada istilah yang dipakai oleh teolog itu
hidup kita di dunia ini akan berakhir. Dan istilah yang dipakai itu adalah diskontinuitas. Udah selesai. Tetapi sekaligus hidup manusia itu berkelanjutan. Maka ada kontinuitasnya. Jadi hidup dalam kebakaan itu artinya ada diskontinuitas dan ada kontinuitas. Ya. Dan gereja, pandangan iman gereja ini, hidup tidak berakhir di dunia ini. Setelah kematian, itu ada sebuah dalam tanda petik tempat, ya, sebagaimana Yesus janjikan dalam Yohanes bab 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi ada tempat tinggal. Ya. Ibu Bapak dalam masa pandemi di bulan apa yang sangat tinggi ya, Juni, Juli, Agustus, itu yang namanya oasis ngantri, ya. Untuk kremasi aja itu orang harus menunggu, ya. Kadang nunggu 2 hari. Ya. Kemudian sekarang ini tempat abu di oasis itu penuh, ya. Bahkan orang harus antri, Ya. Bayangkan ya, orang harus antri untuk menempatkan abu jenazah. Kemudian saya mengatakan ya, saya membayang-bayangkan ya, iya ya, di dunia ini semua terbatas. Tetapi di dalam hidup berkelanjutan, ya ada tempat-tempat yang tidak terbatas. Dan itu Tuhan janjikan. Nah, pertanyaannya itu artinya ini. Apa artinya kebakaan itu? Apa artinya kekekalan itu? Ya. Kekekalan itu artinya bahwa hidup di dunia ini ada kelanjutannya. Dan kelanjutannya itulah yang Ibu Bapak yang terus-menerus kita rindukan. Maka dalam kan ada tiga keutamaan Kristiani, iman, harapan, dan kasih. Nah, kebakaan ini masuk dalam keutamaan harapan. Dengan harapan itulah kita terus merindukan, dan kalau kita merindukan, kita harus menyiapkan hati kita, menyiapkan hidup kita, menabung kebaikan-kebaikan, bukan merancang kejahatan demi kejahatan. Dengan tipu daya, dengan korup, dengan iri hati, dan lain sebagainya. Maka itu yang harus dibuang, kita rindukan ya untuk terus-menerus berbuat kebaikan-kebaikan. Ini kontemplasi ketiga, kontemplasi yang keempat, istilah-istilah itu ya. Dalam syahadat singkat itu ada doa ya yang kita ungkapkan yang turun ke tempat penantian. Turun ke tempat penantian. Nah, ini ceritanya begini, kata penantian. Sebelum adanya Kristus, pintu surga itu tertutup. Tertutup. Mengapa tertutup? Karena dosa manusia. Kalau ada orang baik pada zaman sebelum Yesus, ya, kemudian meninggal, mati, dia tetap tidak bisa masuk. Tetap tidak bisa masuk. Dia berada di tempat penantian. Ya. Jadi tempat penantian itu adalah penampungan, ya, baik orang baik, ya, orang benar, maupun juga orang jahat. Ya. Apakah nasibnya sama? Ya.
di tempat penantian itu? Jawabannya tidak. Jadi ada keyakinan orang benar itu menikmati semacam kebahagiaan. Maka kalau kita membaca Lukas bab 16 ya, mengenai orang kaya dan orang miskin Lazarus itu, ya, si miskin itu, orang miskin itu, Lazarus itu, kan dia dipangku ya oleh Bapak Abraham. Ya. Maka perhatikan Ibu Bapak, cerita itu sangat menarik. Orang miskin punya nama, orang kaya nggak punya nama. Nah, itu kan menyedihkan sekali. Orang miskin disebut Lazarus. Orang kaya dalam cerita itu nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Nah, si Lazarus ini setelah hidup kematian, dia berada dalam pangkuan Abraham. Dan itu ya sebelum Kristus, itu orang menikmati semacam kebahagiaan. Tetapi belum menikmati kebahagiaan surgawi. Nah, ini bisa kita bayangkan, bisa kontemplasikan ya. Bisa macam-macam nanti. Nah, Yesus hadir di dunia. Ia menebus dan bangkit dari alam maut. Yesus mati di kayu salib. Dia pun turun ya ketika wafat di kayu salib. Dia turun ke tempat penantian untuk membebaskan orang benar yang hidup sebelum Yesus. Ya, jadi penantian itu. Nah, ajaran ini mau menegaskan bahwa semua orang ya dalam ruang tempat penantian itu diberi kabar sukacita. Semua orang diselamatkan melalui dan oleh Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan, ada dalam bahasa Latin, itu adalah limbus patrum. Ya, limbus patrum. Yang artinya pinggiran, ya, emperan, atau kita sebut serambi, ya, serambi para bapa. Limbus patrum. Ya. Yang merujuk pada, ya, jadi penantian itu gambarannya itu seperti dalam penantian itu antara neraka ya, neraka dengan surga, itu limbus patrum. Kemudian ada juga istilah limbus infrantium. Infrantium. Dan ini adalah bukan ajaran gereja Ibu Bapak. Limbus infrantium itu kalau ada anak-anak yang meninggal tetapi belum dibaptis, ya semacam orang yang keguguran, kemudian orang-orang anak-anak yang nggak sempat ya dibaptis, ya, maka dia masuk dalam limbus infrantium. Ini pandangan teolog ya, bukan ajaran resmi gereja. Artinya apa limbus-limbus itu? Hanya dapat dipercayakan ya, kepada gereja untuk mohon belas kasihan Tuhan, belas kasihan Allah. Sebab kita tahu kalau anak-anak itu yang lahir ke dunia terkena dosa asal, ya, tetapi tidak sempat untuk mendapatkan sakramen baptis. Yang berikut itu adalah pengadilan Allah, ya. Dan ini yang saya masukkan dalam ini Ibu Bapak ya. Nanti yang pertama yang saya sebut dengan keanggotaan gereja, ya. Pengadilan Allah. Nah, pengadilan Allah ini dalam Injil juga dikisahkan Ibu Bapak, ya. Kisah Lazarus yang saya bawa. Yang saya katakan tadi, Lukas bab 16, janji Yesus kepada penjahat di sampingnya, Lukas bab 23. Ya. Paulus sendiri bicara tentang pengadilan. Ya.
Dan lanjutannya dari Roma, Ibu Bapak, Roma bab 7, 8 sebagai bahasan malam ini. Ya. Ayat 12, Ibu Bapak, ya. Roma 8 ayat 12. 14 ayat 12 itu dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, gambaran pengadilan di sini itu adalah setelah kematian setiap arwah, ya, setiap arwah itu mendapatkan pencerahan yang disebut dengan pencerahan ilahi. Maka Ibu Bapak, ya, perhatikanlah ya, kalau ada orang yang berada dalam sakratul maut, ya, yang mati ya mati tidak, hidup pun juga enggan, itu sebetulnya dia masuk ke dalam pencerahan ilahi. Ya. Apa yang terjadi dengan pencerahan ilahi? Di sana setiap pribadi itu mengenali dengan baik keadaan dirinya. Kejelasan-kejelasan semacam ada kecepatan cahaya. Jadi tidak mengherankan secara secara ilmiah itu dikatakan ketika orang meninggal dunia itu orang seperti memutar film. Ya. Film apa yang dia lakukan, ya, penolakannya terhadap Allah, ya, kesempatan yang diberikan Allah dia tidak gunakan untuk berbuat kebaikan, itu seperti film. Ya. Dan itu masuk dalam pencerahan ilahi. Ya. Disitulah seperti ada bagaimana orang ya di dalam hidupnya pada kesempatan-kesempatan ya setiap harinya itu menanggapi atau tidak tawaran kasih Allah. Ya. Dan pencerahan ini dalam pengadilan Allah ini berfungsi untuk menjelaskan. Ya. Dan kita tidak bisa mengelak siapa sesungguhnya kita di hadapan Allah. Kita tidak bisa berbohong. Ya. Pun kalau ada perbuatan-perbuatan baik, ternyata ada udang di balik batu, disitulah ya di dalam pengadilan Allah itu orang tidak bisa mengelak lagi. Ini mengenai pengadilan. Yang kedua itu adalah purgatorium. Kita masuk ke dalam kerangka yang disebut dengan 3 keanggotaan gereja. Yang seperti saya katakan tadi, kita yang masih hidup disebut dengan gereja perjuangan. Mereka yang telah meninggal, ya, itu adalah gereja pemurnian. Ya. Mereka yang hidupnya sudah berkenan di hadapan Allah, maka dia disebut anggota gereja mulia. Nah, purgatorium ini sebetulnya ajaran gereja belum lama, Ibu Bapak, belum lama. Paus Innocentius keempat pada tahun 1439 dalam konsili Florence itu menegaskan ya, bahwa api penyucian itu ada. Ya, ada. Bukan tempat tetapi keadaan, state ya. Bukan tempat tetapi state, keadaan pemurnian. Kemudian orang membayang-bayangkan, Romo rasanya api penyucian seperti apa Romo ya? Jangan-jangan juga seperti neraka gitu. Kemudian saya mengatakan saya tidak tahu betul. Yang jelas saya belum pernah mati. Nanti kalau saya sudah mati, nanti saya akan ceritakan. Ya, oh ini purgatorium. Ya. Api penyucian, pemurnian. Ya. Maka kita bisa membayangkan pemurnian ya, sama seperti Ibu Bapak membayangkan membayangkan orang yang
yang sakit dalam persalinan misalnya saja. Atau ketika saya harus menemani ya pasangan muda yang janinnya itu tidak berkembang dengan baik, ya, tetapi kita tidak menyarankan untuk aborsi, dikuret. Dan dalam pengalaman, ya, pengalaman orang ini luar biasa, orang muda. Gitu. Dia pernah WA kepada saya, Romo sakit luar biasa. Kemudian saya mengatakan, saya hanya bisa mengatakan berdoalah. Berdoalah juga untuk janin ini. Jadi janin ini 3 bulan itu sudah divonis oleh dokter, dia tidak akan berkembang. Nah, kalau tidak berkembang, ya udah, daripada membuat kesehatan ibu menurun, ya secara medis ya, itu boleh dilakukan aborsi. Tetapi kita sebagai imam, ya, saya mengatakan tidak bisa. Ya. Untungnya dia mendengarkan kami para pastor. Ya. Supaya apa? Supaya dia tidak dikejar-kejar rasa bersalah. Ini sekarang saya sedang menemani orang nih. Ya. Dulu dia tidak tahu bahwa itu adalah tindakan aborsi. Ya. Secara medis itu oke-oke saja. Tapi secara moral Katolik itu tidak. Tidak diperkenankan. Ya. Sampai suatu saat saya ditelepon, Romo janinnya sudah meninggal. Dan saya ke Oasis waktu itu. Dan mengerikan Ibu Bapak ya. Jadi saya melihat jenazah bayi itu seperti lelehan lilin. Ya. Ada titik 2 mata yang kecil sekali. Dan kita akhirnya berdoa dikremasi. Itu luar biasa. Maka saya membayangkan purgatorium, pemurnian, itu sudah dialami oleh ibu muda ini. Ya. Itu sebab kalau ada orang yang anak sangat membenci ibunya, saya selalu mengajak, ingatlah, ya, kamu berada dalam rahim ibu 9 bulan. Ingatlah itu. Mudah-mudahan nasihat saya itu untuk merenungkan, mengkontemplasikan ibunya yang hamil dia di dalam janin, di dalam kandungannya itu, ya mau berbaikan lagi dengan ibunya. Itu yang disebut dengan proses pemurnian Ibu Bapak. Apalagi kalau membayangkan sakit bersalin. Ya. Setelah itu orang akan mengalami kelegaan. Nanti Ibu Bapak, khususnya para ibu, itu bisa bercerita ya, mengenai proses ini. Ya. Itu yang disebut dengan pemurnian, purgatorium. Bagaimana membayangkan purgatorium? Yaitu bayangkanlah para ibu yang mengalami sakit ya bersalin itu. Yang berikut itu adalah neraka. Keadaan tidak bahagia, terputusnya relasinya dengan Allah, atau penolakan dia terhadap kasih Allah. Lantas kalau begini, bagaimana paham Allah yang Maha Rahim? Ya. Benarlah, ya, wafat dan kebangkitan Kristus merupakan kemenangan atas dosa dan maut. Ya. Namun, ya, Ibu Bapak, ya, bukan berarti neraka itu tidak ada. Meskipun kita punya paham Allah Maha Rahim. Neraka tetap ada. Ya. Neraka tetap harus diajarkan. Ya. Kita mengajarkan neraka ada aja, banyak orang hidup sembarangan kok. Apalagi neraka itu tidak diajarkan. Ya. Neraka itu ada. Neraka itu ada. Tetapi pertanyaannya, kira-kira Ibu Bapak, ada penghuninya enggak di neraka itu?
Silakan memikirkan dan merenungkannya.